Tiba-tiba dia nyamperin aku, narik tangan. Nariknya tuh bener-bener kencang banget. Di situ aku shock kan kayak, dok maksudnya kenapa ini gitu kan? Kok tiba-tiba ditarik, saya ngelakuin salah apa tadi? Kata dokternya nggak apa-apa gitu. Pas dia narik, itu disuruh duduk di pangkuannya dia. Terus? Iya, di pangkuan itu kayak nawarin Kak. Kalau Nawarin gitu, apa? nawarin berhubungan, sekaligus dia juga ngajak PDKT. Ngomongnya gimana? Kayak, kamu mau nggak gitu kan pacaran sama saya gitu? Nanti kamu minta apa aja saya kasih. Nah waktu itu posisinya aku pakai rok pendek segini, ada belahannya dikit. Nah dia tuh ngelus-ngelus paha aku, tangannya udah hampir masuk gitu kan. Tuh ngomong kan, ayo main sekali aja gitu kan. Lagi pula aku kan udah pernah bilang gitu, aku suka sama kamu, pengen ngajak PDKT dan aku juga nggak bakal lari tanggung jawab gitu kan. Nah abis itu aku kayak awalnya masih nggak mau, tapi dia tetap maksa-maksa. Ya udahlah aku makin lama makin ini kan, makin nurut gitu. Nah, terus prosesnya gimana pas mau diituinnya? Iya, dia tuh bilang kayak coba deh angkat kakinya sedikit gitu. Jadi di sini aku mau cerita soal aku jadi simpanan dokter gigi di salah satu klinik. Nah, awalnya itu aku tuh apa ya kayak PKL gitu Kak di salah satu klinik karena emang dari sekolah gitu kan. Aku PKL itu selama 6 bulan. Awalnya itu aku ditempatin di bagian pendaftaran. Di bagian pendaftaran tuh aku selama 1 bulan. Sebenarnya pas kita baru masuk itu juga udah dijelasin kan, kalau nanti tuh sebulan sekali bakal dipindah tempat. Mungkin bisa jadi nanti di kantornya, di rekam medisnya, atau di bagian apoteknya. Nah waktu itu aku pas banget lagi di bagian pendaftaran. Itu tuh kayak masih biasanya aja, kayak masih daftarin pasien, ngambil rekam medis segala macam. Nah habis itu ada satu orang itu oknum nih ya, oknum yang bener-bener kayak ngeselin menurut aku. Dokter juga kan? Iya, itu dia. Terus? Nah waktu itu pas dokter gigi lagi di kantor, aku itu lagi di rekam medis. Jadi ruang rekam medis tuh benar-benar sendirian sepi kan. Jadi kalau orang ke atas juga cuma pas ngambil rekam medis aja. Nah selesai dari kantor itu dia langsung lah ke ruang rekam medis nyamperin. Kayak dia nanya PKL ya gitu. Di klinik atau di rumah sakit? Di klinik. Klinik. Nah dia ke ruang rekam medis itu nanya PKL ya. Aku jawab, iya dok. Oh, berapa lama PKL-nya? 6 bulan. Lumayan juga ya. Nah, habis itu nggak tahu kenapa muka dia tuh kayak muka-muka orang bete gitu kan, Kak. Kenapa bete? Itu dia, aku juga nggak tahu pas aku tanya, dokter kenapa lagi sedih gitu, ada masalah. Cuma dia kayak diem aja, tiba-tiba langsung pergi gitu aja. Nah, terus pas 2 hari kemudian, aku dipanggil lah, dia ngomong kayak gini, Sina kamu ini ya jadi asisten dokter gigi untuk sementara. Aku nanya kok tiba-tiba, emang kenapa gitu kan. Katanya tuh karena si asisten awalnya dokter gigi ini itu lagi ngambil cuti lahiran. Jadi ya dengan terpaksa ya mau nggak mau aku harus di sana. Pas di ruangan itu kayak kita masih biasa aja Kak. Kayak masih apa sih ngelayanin pasien segala macam gitu kan. Pernah terjadi waktu itu kejadian ada pasien scaling gigi. Itu kita masih apa ya kayak wajar gitu kan. Pas selesai apa sih praktik biasanya kan kayak asistennya kan yang nganterin pasiennya keluar. Tapi ini enggak, aku cuma disuruh bersihin alat sterilin, terus si dokternya ini yang keluar nganterin pasien. Cuma keluar nganterin pasien? Iya, di situ aku kayak masih positive thinking aja gitu kan, mungkin oh ya udah gitu kan, mungkin sekali-sekali. Tapi tiba-tiba dia itu kunci pintu Dari dalam, abis nganterin pasien dia langsung ke dalam kunci pintu. Nah kan kedengeran ya, aku langsung madep belakang kan. Aku nanya, dok kenapa kok dikunci? Katanya nggak apa-apa biar enak aja gitu kan. Nah disitu aku kayak makin ngerasa nggak enak kan. Tiba-tiba dia nyamperin aku, narik tangan. Nariknya tuh bener-bener kencang banget. Di situ aku shock kan kayak, dok maksudnya kenapa ini gitu kan? Kok tiba-tiba ditarik, saya ngelakuin salah apa tadi? Kata dokternya nggak apa-apa gitu. Pas dia narik, itu disuruh duduk di pangkuannya dia. Terus? Iya, di pangkuan itu kayak nawarin Kak. Kalau Nawarin gitu, apa? nawarin berhubungan, sekaligus dia juga ngajak PDKT. Ngomongnya gimana? Kayak, kamu mau nggak gitu kan pacaran sama saya gitu? Nanti kamu minta apa aja saya kasih. Nah waktu itu posisinya aku pakai rok pendek segini, ada belahannya dikit. Nah dia tuh ngelus-ngelus paha aku, tangannya udah hampir masuk gitu kan. Cuma untung ada salah satu yang kerja di klinik itu juga. Dokternya penampilannya seperti apa? Dokternya tuh ganteng, putih juga.
badannya tuh lumayan kekar. Makanya kamu pakai rok pendek. Enggak, mungkin emang dari Jadi pakai rok dari pendek baju untuk sana. menggoda dokter apa gimana? Soalnya kan anak magang masa pakai rok pendek sih? Iya. Lagi kerja. Emang boleh? Waktu itu aku pakai rok panjang kan, cuma karena keselimpet terus, karena aku nggak biasa rok panjang. Makanya diganti jadi rok pendek. Iya, rok pendek seatas dengkul. Terus juga sempat dikasih baju ini kan, baju perawat sana juga. Jadi ya udah aku dipakein itu juga. Nah ternyata roknya pendek. Nah udah pendek, tipis banget bajunya. Seragam, bukan sendiri? Iya, seragam, dapat seragam dari sana. Jadi dipakai kalau pas lagi di ruangan dokter gigi aja. Jadi ya udahlah aku tetap pakai. Nah habis itu pas ada suara ketokan pintu, di situ aku kayak ngerasa selamat banget Kak, karena hampir aja dipakai sama dia. Siapa itu yang ngetok? Salah satu karyawan rumah sakit itu. Berarti kamu memang nggak mau sama dokter itu? Katanya ganteng dokternya. Iya sebenarnya nggak mau karena aku takutnya suami orang gitu Kak. Oh, belum nanya dokter itu udah punya istri atau belum? Iya belum nanya. Berarti karena belum diapa-apain? hampir. Nah habis itu pas 2 hari kemudiannya lagi, aku balik lagi ke pendaftaran karena emang lagi nggak ada pasien. Aku balik ke pendaftaran, nah dia nganterin kunci gitu Kak, kunci ruangan. Itu kan dia praktik selesai itu 9:30 malam. Udah selesai lah itu ya? Iya, jadi dia kayak mau off aja lah gitu kan. Nah jadi udah ngasih kunci, dia nanya ke aku, pulang jam berapa gitu kan. Kalau aku kan jam 10 ya. Nah kata dia, ya udah pulang bareng saya aja gitu kan. Aku jawab, emang Sarah ya? Nah terus kata dia, ya Sarah kan rumah saya arah sini juga ke arah rumah kamu. Oh ya udah terserah gitu kan. Nah awalnya aku kira juga itu dokter cuma PHP. Pas itu yang kemarin hampir diapain, emang kamu diapain aja? Pasti pegang pahanya? Udah dipegang paha, tangannya tuh udah masuk itu, udah hampir nyentuh ini aku. Udah masuk dalam? Iya udah. Nah untungnya nggak jadi. Udah dipegang. Kamu diem aja? Aku mau ngebrontak juga bingung Kak, mau teriak. Pasti satu klinik itu tahu dong. Jadi nama aku juga ikutan jelek. Oke, terus gitu. Pulang bareng akhirnya? Iya, pulang bareng. Nah pas di mobil dia juga nanyain lagi. Nah aku belum bisa jawab kan, belum bisa jawab. Pokoknya dia kayak gimana? Ini dia nanya gimana yang pertanyaan saya tadi gitu kan. Terus aku jawab, duh gak tahu dok, masih bingung gitu kan, karena aku juga benar-benar masih takut Kak. Kamu nggak nanya dokter udah berkeluarga belum, nembak saya gitu? Enggak, aku di sini masih belum berani nanya karena kan baru ketemu, baru kenal juga gitu kan, takutnya emang kurang sopan. Nah habis itu beberapa hari kemudian tuh kita sama kayak masih biasa aja gitu kan. Tiba-tiba dia ngajakin makan siang, itu pas lagi dia shift siang. Dia ngajakin makan siang, ya udah aku mau aja gitu kan, karena emang kebetulan aku lagi lapar. Nah lagi lapar, dia tuh biasanya ngajakinnya kayak nggak jauh dari rumah sakit kan Kak. Dia tuh lumayan jauh sih dia tuh. Kan kalau di sana duduknya kayak sila gitu kan Kak. Lesehan? Iya lesehan sila. Nah otomatis kelihatan dong karena aku pakai rok pendek. Terus kata dokternya gini, kalau mau dibuka buka aja. Apanya? Aku juga bingung ya, apanya dok, aku gituin kan, kata dia, ya buka aja roknya sekalian, nanggung banget digituin. Kelihatan sama waitersnya dong. Iya makanya itu dia sama megang ini lagi gitu kan, nanya gimana kok belum ada jawaban sampai sekarang gitu kan. Nah di situ aku baru berani, aku nanya gitu kan, dokter udah berkeluarga belum? Kata dia belum. Nah cuma aku kayak masih gimana ya, masih ragu dan masih bimbang gitu kan. Nah habis itu deket-deket liburan Natal kan Kak waktu itu, dia ngajakin aku lah hangout ke puncak. Nah aku juga nggak tahu kenapa tiba-tiba aku mau di situ. Tapi belum dijawab tuh? Belum dia. Itu terus di rumah makan diapain lagi habis dipegang? Itu pas di rumah makan udah selesai itu, dia yang pas di puncak itu ya Kak. Ini sih pas di puncak tuh aku kira tuh kita bakal pisah kamar. Tahu-taunya itu satu kamar. Nah pas di satu kamar tuh aku bener-bener kayak, kok satu kamar sih, takut gitu kan. Tatapannya tuh aneh banget di situ. Gimana tatapannya? Kayak gimana sih? Tatap mata ojek. Enggak gitu. Tahu nggak sih kayak tatapan orang-orang mesum. Cuma yang bikin aku kesel itu kenapa harus satu kamar gitu kan? Kamu nanya? Aku nanya, kata dia ya nggak apa-apa gitu kan. Lagian kita cuma 2 hari doang. Terus aku giniin, ya 2 hari juga ya nggak harus satu kamar gitu kan. Terus aku giniin, nanti yang tidur di kasur siapa? Saya atau dokter? Kata dokternya kita. Nah aku di situ makin kaget dong, kayak kok kita sih gitu kan. Nah ya udah tuh, abis itu dia bilang ya udahlah terserah gitu kan, mau gimana pun nanti tidurnya diatur aja gitu. Nah abis itu dia mandi, aku main handphone kan, duduk di bangku gitu sambil charger handphone. Nah dia tiba-tiba keluar,
langsung tiduran nggak pakai baju sama sekali. Nggak pakai apa-apa. Enggak, Wow. bener-bener kayak Bentuknya gimana? gimana ya? Badannya dia seperti apa? Kamu ngeliat barangnya dia dong? Ngeliat, Kayak cuma gimana? aku kayak apa sih ini orang nggak jelas banget, aku ngerasa kayak gitu kan. Nggak ada tertarik-tariknya sama dia? Enggak, aku justru malah kelihatan kayak risih gitu. Nah, aku mau kabur juga bingung gitu kan, mau kabur kemana karena aku nggak tahu daerah situ gitu Bentuknya kan. gimana? Ceritakan dulu. Kita nggak ada gambaran nih netizen. Em, Dia boleh pakai- nih. Boleh dong. Bentukannya Badannya, ya, itunya. badannya tuh rada sispek. Mm-mm. Terus juga punyanya juga rada gede sih. Hmm. Cuma aku nggak ada ketertarikan di situ. Dicukur nggak itunya? Iya, Bersih. bersih, bener-bener bersih banget. Nggak ada ketertarikan. Enggak, aku tuh kayak lebih takut. Terus juga, ya itu yang aku bilang tadi kayak ini orang apaan sih gitu kan, makin lama makin gak jelas kak. Oh gitu. Terus kamu cuek aja dong. Iya aku cuek aja di situ masih main handphone gitu kan. Dia nyamperin aku gitu kan, main apa sih fokus banget. Nah kalau aku kan biasanya main game biliar gitu kan di handphone. Nah dia bilang nggak usah main game dong gitu kan, ada aku di sini. Aku gini maksudnya gimana sih gitu kan. Udah sini tidur aja gitu kan. Aku ditarik lah disuruh tidur. Di situ aku dipeluk tuh. Oke, ih nggak usah meluk gitu kan, risih gitu. Nah terus tiba-tiba banget dia tuh kayak tidur. Dia ngomong gini, aku biasanya kalau tidur tuh meluk guling. Jadi kayak antara adik aku atau apapun itu bakal aku jadiin guling katanya gitu. Itu kamu dipeluk sama orang tua mana tuh? Kamu Iya. kenain barangnya dia dong? Kena kak, Kena apanya? kena anunya. Jadi madepnya gini. Kena dia- apanya kamu? Kena Belakang itunya aku. kamu? Oh belakangnya. Oh Iya. dia peluk dari belakang. Nah Nonjol. lebih shocknya lagi dia emang suka main belakang. Itu dia ngajak main belakang di situ. Waduh. Makanya aku kayak, aduh ini orang kenapa gitu kan. Di situ aku ngerasa takut banget kan. Udah dipeluk, dia tuh ngomong ayo main sekali aja gitu kan. Belum pernah kan, lagian pula aku juga udah pernah bilang gitu kalau aku tuh emang suka ngajak, apa sih, pernah ngajak PDKT juga gitu kan. Nggak bakal kabur lah gitu. Di situ aku tetap nggak mau. Cuma ya Alasannya? aku ya nggak mau itu yang aku bilang tadi, takut suami orang. Masih nggak percaya juga. Iya di situ aku masih nggak percaya Di sama situ sekali. kamu nggak minta KTP dia dulu? Enggak. Nah pas itu dia ngajak itu, ya udahlah aku pasrah gitu kan. Ya udah aku mau aja. Di situ kita main belakang bener-bener apa ya, ganas orangnya sih. Kok bisa tiba-tiba kamu ya udah aku mau aja? Itu kan namanya pertama Iya. kali tuh buat kamu. Iya aku juga shock kan. Awalnya juga aku kira tuh aku iyain dia bakal berubah pikiran buat main di depan. Ternyata enggak, dia main belakang kak. Langsung ke belakang. Langsung ke belakang. Jadi rasanya kayak sakit, perih gitu. Coba kamu jelasin dari awal. Awalnya gimana abis dipeluk? Iya, abis masa dipeluk. langsung main belakang. Dia tuh ngomong kan, ayo main sekali aja gitu kan. Lagi pula aku kan udah pernah bilang gitu, aku suka sama kamu, pengen ngajak PDKT, dan aku juga nggak bakal lari tanggung jawab gitu kan. Nah habis itu aku kayak awalnya masih nggak mau, tapi dia tetap maksa-maksa. Ya udahlah aku makin lama makin ini kan, makin nurut gitu. Nah, Karena terus aku bingung. prosesnya gimana pas mau diituinnya? Iya, dia tuh bilang kayak coba deh angkat kakinya sedikit gitu. Aku nanya buat apaan gitu. Ya udah angkat aja biar Kan kamu lebaran. masih pakai baju itu. Iya, tapi di situ aku pakai rok kak. Oh, Jadi roknya disuruh ngangkat. Jadi dia yang ngebukain. roknya dibuka. Iya, dibukain sama dia. Terus? Aku angkat, itu tiba-tiba langsung dimasukin sama dia. Tanpa ada aba-aba sama sekali dari dia. Dari belakang apa dari depan? Dari belakang. Suruh ngangkat gimana maksudnya? Nggak ada. Jadi nggak kayak ngerti deh. posisi aku kan kayak ngelingkup ke samping. Jadi itu disuruh ngangkat sebelah. Kayak Oh, gitu. ngangkat sebelah. Iya. Biar kata kalau dia dari tuh agak dari belakang kan longgaran. susah itu kalau ngangkat sebelah itu dia harus nungging itu. Iya, bener susah. Nggak Makanya bakal kan di situ, masuk itu. iya makanya di situ aku kayak nahan sakit, perih gitu kan. Karena yang bener-bener ganas juga cara mainnya dia gitu. Sakit. Banget. Itu aku apa ya, sempet ini sih langsung nggak PKL lagi selama seminggu. Itu aku bener-bener langsung sakit Jadi juga. dia sama sekali nggak nyobain di depan. Enggak, dia tuh suka main belakang. Dia juga Terus dia ngomong sendiri. kenapa dia pengen begitu Iya. alasannya. Dia tuh bilang kayak ya nggak apa-apa gitu kan, ngejaga-jaga aja. Lagi pula kan kamu juga mungkin nanti butuh kuliah atau gimana, takutnya nanti hamil gitu kan. Terus aku bilang dong, ya kalau emang dokter udah tahu duluan ya harusnya udah cegah dari awal gitu kan, nggak usah Iya. main berhubungan. Nggak masuk di akal sih alasannya. Iya makanya itu, dan aku juga ngomong kan, nah lagian kan situ itu dokter, aku di situ ngomong langsung situ gitu Gay kan. kali dokternya ya. Nggak tahu juga. Nah itu aku ngomong kan, ingin situ itu kan dokter ya, lebih tahu soal kesehatan gitu kan. Orang main belakang tuh kayak apa ya? Jorok Iya bener. Terus juga penyakitnya pasti bakal ini banget banyak gitu kan. dan itu kan yang kasihan yang ditusuknya. Iya bener. Cuma kata dia ya nggak apa-apa gitu kan, daripada main depan. Jadi aku kayak apa ya, rada bego
sih, jujur. Cuma kata dia, ya udahlah nggak apa-apa gitu, nggak bakal kenapa-kenapa, orang main cuma sekali, kata Terus dia itu gitu. kan pasti susah itu masuknya itu. Pakai Susah. pelumas atau gimana? Dia tuh apa ya, ternyata udah nyiapin itu Kak, jadi licin kan. Pas dimasukin jadi kerasa gampang kalau mungkin dari dianya. Tapi kalau aku tetap ngerasain perih gitu. Terus kamu nggak nangis, teriak atau apa? Aku mau teriak juga bingung Kak. Jadi posisinya tuh tangan aku udah gini. Oh digituin. Iya, jadi aku nggak bisa teriak, nggak bisa ngomong. Jadi aku bener-bener pasrah. Setelah terus udah gitu berapa kali kamu dihajar sama dia tuh? Itu yang pertama kan. Bajunya dibuka. Enggak. Ih, aneh Jadi cuma banget rok ya. sama itu doang. Iya makanya itu aku juga awalnya mikir ini orang kali ya. Iya kali. Nah, tapi waktu itu setelah kita dari puncak, itu tuh ada satu cewek nungguin di ruang tunggu pasien. Aku kira itu awalnya pasien kan. Terus aku nyuruh, ya udah Kak masuk aja gitu kan, nih dokternya juga masih praktik. Terus kata dia, oh bukan, saya lagi nyari suami saya. Jadi aku kayak kaget banget Kak. Suami tuh kamu nanya suami siapa gitu? Iya, aku nanya suami siapa Kak gitu, kata dia, ada ya orangnya, nanti juga kamu kenal gitu kan. Nggak lama itu dokternya langsung keluar. Nah dia ngeh dong, nah ternyata pas diceritain itu si cewek ini itu tuh udah proses cerai sama si dokter ini. Tapi dia masih datang. Iya masih datang terus buat ngebujuk buat balikan. Oh. Kayak gitu. Terus Aku kamu juga marah nggak tahu nggak sih. dia bohong sama kamu dong berarti? Sebenarnya aku marah waktu itu, aku marah, aku kesel gitu kan. Bener-bener aku marah banget di situ. Cuma di situ dia ngejelasin lagi. Nah, pas kamu abis kata kamu pas abis kamu dipakai dari belakang, kamu langsung nggak PKL seminggu. Iya, Terus dia nyariin nggak? Kamu dia izin nggak? nyariin. Alasannya apa kamu nggak Aku PKL? izin alasannya aku sakit demam. Pas itu juga direktur utama rumah sakit ya. Itu juga, Klinik. iya. Itu dia juga nanyain kayak kenapa gitu, kok tiba-tiba sakit, perasaan kemarin sehat-sehat aja. Terus katanya, ayo gitu kan, cepet apa istirahat gitu biar cepet sembuh. Jadi apa? Maksudnya efek dari setelah dipakai pertama kali di puncak itu, jadi tambah apa sama dokter itu? Aku tuh kayak lebih ngerasa makin benci sih. Sama dokter itu? Iya, aku juga ngerasa kayak nyesel, kok aku bisa ya PKL di sini gitu kan. Harusnya aku PKL di tempat lain gitu kan. Pokoknya bener-bener ngerasa nyesel banget di situ. Udah mah kamu dikucilkan, gak dapet apa-apa. Iya, bener. Ditusuk dari belakang. Setelah kamu dikucilkan itu kamu jadi gimana itu? Tetap kamu jalanin Aku tetap PKL-nya? jalanin gitu kan. Mau gimana pun omongan tetap ada sih kayak apa ya, nggak cuma satu dua orang juga kan, itu emang kerasa berat banget Kak. Satu klinik kayak gitu. Terus kamu sama dokter itu setelah kejadian itu gimana komunikasinya? Kita masih baik-baik aja waktu itu. Cuma dia masih ngejelasin gitu kan kalau aku ini emang udah proses cerai sama dia gitu kan. Aku nggak ngasih tahu juga karena takut gitu kan, kesian kamunya juga. Aku di situ juga ngomong kan kayak ya harusnya dari awal gitu kan, nggak usah kayak gini. Kalau udah kayak gini kan nama aku doang yang jelek gitu kan. Kalau kamu enak berkuasa di klinik ini gitu kan, cuma kan nama aku yang jelek gitu. Nah waktu itu posisinya juga PKL aku di situ masih ada 3 bulan lagi. Oh. Jadi aku harus bertahan selama 3 bulan. PKL 3 bulan lagi. Itu selama 3 bulan itu gimana? Itu selama 3 bulan tuh aku cuma akrab sama satu karyawan. Iya, Cewek, cowok. cowok. Dia tuh kayak ngasih tahu gitu kan, lu sih lagian gini. Nah aku ngomong, lagi dia duluan gitu kan, bukan aku. Terus kata dia, terus gimana jadinya tuh sama si dokter gitu kan, lu mau gimana gitu, apa mau diseriusin apa gimana. Soalnya ini orang juga belum ketok palu ketiga, mantan istrinya juga ngajak balikan terus gitu kan. Aku ngomong, ya gimana, ikutin alurnya aja lah, aku kayak gitu kan. Yang kedua ini aku kenal sama satu cowok orang luar. Di situ aku lagi nunggu driver kan. Nah aku ketemu sama satu cowok ini, dia tuh orang Korea kan, opa-opa gitu. Dia tuh kayak orang linglung cari alamat gitu Kak. Tampangnya gimana opanya? Tampangnya tuh cakep, putih, rambutnya tuh kayak gini. Dia tuh kayak selalu pakai kacamata warna hitam. Di situ kita kayak masih biasa aja Kak, gitu kan, mungkin baru kenal gitu kan. Dia ngajak kenalan, ya udahlah gitu kan. Kamu sendiri? Aku posisinya sendiri waktu itu. Nah habis itu dia minta tuker-tukeran IG sama aku. Kita lanjut di DM tuh waktu itu kan. Nah waktu itu kan kita datang ke event bareng Kak. Datang ke event bareng. Itu tuh yang lain pada lagi random play dance kan. Kayak random apa lagu apa aja gitu lagi dance. Nah dia tuh nyamperin aku, ngajak duduk di bangku gitu kan. Kita awalnya kayak cerita-cerita biasa gitu kan. Nah terus dia ngomong, nanti kita nonton ini ya gitu kan. Aku kira tuh yang dia saranin kayak film-film biasa Kak. Ternyata itu film drakor tapi yang ada
Jadi kamu kalau bergairah dipancing dulu, Iya, aku anak tontonan. tipikalnya dipancing dulu gitu kan. Hmm. Dari situ aku bergairah kan. Terus kata dia gini, gimana kepancing? Terus aku ngomong, iya, tapi ini tempat rame gimana gitu kan. Terus kata Pak, ya udah gimana mau pulang sekarang? Nggak usah gitu kan. Lanjut aja lagi. Terus kata dia, nggak usah ya pulang sekarang aja. Nah itu kan waktu itu kita lagi di Bogor Kak. Terus Lagi di kalau Bogor. area sensitif kamu itu apa yang bisa bikin kamu langsung naik? Biasanya aku Dia udah diremes-remes, udah diapa? iya, enggak, karena aku waktu itu kadang lagi marah sama dia. Jadi aku kayak ngerasa ya udah bodo amat gitu kan. Nggak bakal kepancing aku kalau ini. Jadi dia juga ngatain kalau aku tuh manusia aneh. Manusia aneh ya? Iya. Kenapa manusia aneh? Nggak tahu. Tapi kamu bucin sama dia? Aku bucin parah. Kok bucin tapi nggak ini sih? Nggak Iya. bergairah? Aku bucin dan aku juga apa ya orangnya Apa gara-gara sesuai mood. oknum dokter yang nyodok kamu dari belakang? Jadi kamu kayak males gitu nggak? Iya, bisa jadi sih. Gitu? Jadi aku ngerasa cowok tuh ya udah sama aja. Oh, I see. Iya. Nah, habis itu juga aku kan mikir gimana ya, dia tuh apa ya, kalau kata si kan pernah main sama Bupi. Nah, jadi aku kayak aku ngerasain bekas Bupi. Jadi aku kayak nggak Oh, ngerasain kamu kayak nikmatnya gitu. jijik. Iya. Tapi kamu jadian. Iya, tapi posisi sebelum aku jadian sama Opa tuh sebelum si Boti berhubungan badan sama si Opa ini. Oh, Kayak gitu. gitu. Tapi Iya. kamu pas dipakai kan udah sama Boti duluan kan? Udah. Jadi kamu kayak jijik gitu. Iya, aku jijik banget di situ. Bener-bener kayak, ih lu ngapain sih? Cuma ya udah ditancap gitu kan, gitu kan. Aku juga nggak bisa nolak. Oke, sekarang apa yang bisa kamu ambil pelajaran untuk para penonton setia Diare? Jangan main sama Terus itu aja. Jangan main sama please. Terus jangan pernah kenalin cowok kalian tuh ke atau nggak cuma teman cewek juga jangan pokoknya. Bahaya. Bahaya. Dah itu doang. Iya. Buat sebagai cewek, kalau ada yang kayak oknum dokter atau apa kayak gitu, jangan semudah itulah ya. Iya, pokoknya jangan semudah itulah gitu kan. Jangan kayak aku yang udah terlalu bego gitu kan. Nah, jangan bodoh, ya kan? Iya, bener. Jangan bodoh. Jangan bodoh. Jangan bodoh, jangan mau dibodoh-bodohin. Iya, Jangan lemah. Jangan harus bisa nolak. Bener, Jadi bener. cewek itu harus bisa nolak demi masa depan kamu. Iya, Kamu bener. tahu nih, dia ini orang gak bagus. Bakalan menjerumuskan kamu di pergaulan apa segala macam. Tolak, pergi. Iya, bener. Gitu, harus bisa berani untuk mengatakan itu. Karena kalau enggak, udah nyemplung sekali, nggak bisa balik lagi. Iya, benar. Kalau udah itu kan pasti berbekas. Bener banget. Dan itu bakalan gosipnya, silkernya pasti. Bakalan ya sakit hati sendiri lah Iya, jatuhnya bakalan gitu. kamu tuh nanti pasti udah nggak diterima di lingkungan itu, digosipin iya. Akhirnya jadi stres, akhirnya Iya, tidur. Iya, tidur. Iya, jalan satu-satunya cuma tidur. Gak ada Enak lagi. banget ya stres tidur ya. Kalau stres kan nggak bisa ngapa-ngapain, kerja Iya. nggak bisa, nggak fokus, tidur aja nggak bisa. Iya, kalau aku stres tidur udah. Iya, enak banget. Ya udah deh, pelajarannya kayak gitu ya, jauhi. Iya. Kamu cari lingkungan yang bagus deh, ya. Iya, Kak. Jangan mau lagi dipakai-pakai sembarangan kayak Iya. gitu. Cari yang terbaik, karena apa? Kamu bisa dapatkan yang lebih dari itu. Iya. Kamu juga bisa menjadi orang yang baik, yang lebih baik dari teman-teman kamu yang ada di circle kamu. Buktikan sama mereka, gitu. Iya. Terima kasih ceritanya, Iya, Sani. sama-sama, Kak. Don't get my man